ekonomi Pancasila pungkasnya. Wow, ekonomi Pancasila kata Bapak, luar biasa. Food estate apa kabar? Cuman gua nggak mau bahas itu. Pak Prabowo yang terhormat, ya Pak Prabowo yang terhormat. Saya cuma mau bilang Pak, pemimpin itu boleh salah, cuman pemimpin yang baik itu Pak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, konten kita kali ini judulnya sesat, tersesat, menyesatkan ya. Masing-masing ini kalau udah mau pemilu ya beginilah. Ini ada pernyataan dari Prabowo Subianto, salah satu bakal calon presiden. Baru menyebut namanya udah bersin gue. Ya, dia bilang, Prabowo yang tadinya ninggalin saya kembalilah, jangan mau ikut yang sesat. Bah, keren nih. Jadi yang ninggalin dia itu dianggap sesat. Sebelum gue komentarin ini, sebelum ya gue bacanya berada gimana gitu ya. Babe 2019 dukung siapa? Dukung dia. Ya, banyak rekam jejaknya. Saya timbul tenggelam bersama rakyat. Bapak yang timbul, kami tenggelam. Bapak juga pernah nyinyirin masalah. Banyak. Udah semula apalah. Banyak ya Pak ya. Ada rekam jejaknya di Pak 2019. Tapi tunggu dulu. Kita baca dulu ini berita. Supaya nggak salah kita. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengungkapkan komitmennya untuk meneruskan pembangunan yang tengah dijalankan pemerintahan Presiden Jokowi jika terpilih menjadi presiden periode 2024-2029. Ya, teruskan aja Pak. Yang dulu Bapak bilang kita nggak perlu kartu, kita perlu kerja. Gitu. Ya, sekarang begini. Nanti Pak, nanti. Komentar saya nanti ya. Namun untuk meneruskan apa yang dikerjakan Jokowi membutuhkan fondasi yang sulit. Kita bangun gedung harus dengan suatu fondasi. Kita bangun bangsa juga harus dengan fondasi. Fondasi ekonomi sulit yang dibangun Pak Jokowi. Membangun kepercayaan juga dengan fondasi Pak. Di saat banyak pendukung Bapak waktu itu masuk penjara, Bapak masuk istana. Itu bukan sebuah fondasi buat saya. Bukan fondasi yang solid. Tapi kita tidak lupa Pak Jokowi bisa membangun fondasi solid ini karena fondasi solid yang dibangun Presiden SBY. Keberhasilan Presiden itu membuat lebih gampang kita menuju yang dicita-citakan. Kata Prabowo saat menghadiri seminar nasional kebangsaan bersama 1.000 guru, rektor, dan cendekiawan di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu, 30 September. Oh ya, karena SBY sekarang sama Pak Prabowo juga ya. Ya, fondasi dah itu. Ya. Gue bukan pendukung Anies, gue bukan pendukung Prabowo, gue bukan pendukung Ganjar. Ya. Cuman Pak Prabowo ini pernah gue dukung gitu. Pernah. Sangat pernah. Ya luar biasa dukungan gue dulu. Nah dari dia juga gue mengambil pelajaran. Udah gak percaya politikus lagi. Ulama aja dikhianati. Apalagi kita. Prabowo mengungkapkan di bawah pemerintahan Jokowi ada banyak hal-hal baik yang menjadi pencapaian positif di Indonesia. Di antaranya rasio utang Indonesia yang salah satu terendah di dunia, rata-rata inflasi terendah sejak tahun 1967 hingga ekonomi yang tumbuh di angka 5%. Meroket ya Pak ya. Food estate apa kabar Pak? Itu katanya pakai uang pribadi, tapi kayu-kayu yang hasil nebang hutan itu kemana itu ya? Kemana itu? Itu kemana? Saudara-saudara sekalian, dengan demikian akibat keberhasilan ekonomi, kondisi nyata menyatakan bahwa 82% rakyat puas dengan kinerja Presiden Jokowi dan pemerintah sekarang. Ungkapnya 82% guys, termasuk Rempang, Galang, termasuk yang di Konawe, termasuk yang di mana-mana. Ya, termasuk itu semua. Ya, 82% itu. Bahkan Prabowo mengibaratkan dirinya sebagai anggota tim kesebelasan yang dikapteni Jokowi. Berarti
Kalau ibarat sepak bola Presiden Jokowi itu kapten, kesebelasan Prabowo Subianto ikut tim yang lagi menang ini. Berarti keputusan saya bergabung tidak salah ya, mak kata Prabowo. Nggak merasa salah dia. Dia nggak merasa salah itu mak ikut gabung, ikut ini, ikut patungan ya. Jadi nggak merasa salah itu. Luar biasa Prabowo, luar biasa. Karena itu Prabowo meminta mantan pendukungnya untuk kembali dan mendukungnya lagi di Pilpres 2024. Jadi yang tadinya mau ninggalin saya mohon kembalilah. Jangan mau ikut yang sesat. Itu kalimat itu Pak. Itu kalimat itu. Jangan mau ikut yang sesat. Jadi Bapak merasa tidak sesat gitu ya Pak. Karena sebenarnya kalau kita kompak tidak ada yang bisa kita capai. Tidak ada yang tidak bisa kita capai. Bagaimana kita mencapai? Cara mencapai kita harus berani meninggalkan paham-paham lain. Dan kita percaya kepada yang ditinggalkan oleh pendiri bangsa kita sendiri. Yaitu ekonomi Pancasila pungkasnya. Wow! Ekonomi Pancasila kata Bapak. Luar biasa. Food Estate apa kabar? Cuman gua nggak mau bahas itu. Pak Prabowo yang terhormat. Ya Pak Prabowo yang terhormat. Saya cuma mau bilang Pak. Pemimpin itu boleh salah. Cuman pemimpin yang baik itu Pak. Kalau salah mengaku salah. Bukan kalau salah justru nyalahkan orang gitu. Jadi Bapak merasa tidak tersesat. Bapak lupa waktu kampanye 2019 apa saja yang Bapak ucapkan. Lupa Bapak. Segampang itu Bapak lupa. Sama pendukung Bapak di 2019. Masih ingat Pak? Mama bawa kantong-kantong uang. Andai Bapak berucap gini, mohon kembalilah dukung saya. Mungkin saya pernah salah. Saya mau perbaiki kesalahan saya. Itu jauh lebih baik. Bukan justru Bapak malah mengatakan yang meninggalkan Bapak tersesat. Siapa Bapak? Bapak lupa. Di kampanye Bapak banyak jejak digital itu Pak. Tunjukkan pemimpin yang punya komitmen dalam berucap gitu Pak. Kalau memang Bapak merasa Bapak baik ya. Nggak salah kok Pak minta maaf. Nggak salah minta maaf itu. Nggak salah itu ngaku salah itu nggak salah. Orang ngaku salah itu nggak salah Pak Prabowo. Berapa banyak dari pendukung Bapak yang akhirnya wah susah Pak. Iya serius kita ngalamin itu. Kita dukung dia mati-matian, kita dimusuhin. Wah. Nggak taunya Bapak masuk di sana juga. Andai kata Bapak setia sama rakyat seperti omongan Bapak. Andai kata. Jauh lebih terhormat. Dan andai kata nih, andai kata aja Pak. Andai kata Bapak berucap di sini mengatakan bahwasannya ya, saya mungkin salah. Saya nggak menepati janji saya dulu. Saya sekarang di pemerintahannya Pak Jokowi. Saya sudah berusaha, tapi sekarang saya mau berusaha lagi. Tolong beri saya kesempatan untuk memperbaiki semua ini. Jauh lebih elegan. Jauh lebih elegan. Pemimpin yang mau ngaku salah itu jauh lebih elegan Pak. Bukan justru pemimpin yang merasa dirinya benar dan justru menuduh orang lain sesat. Wah ini jujur aja Pak, waduh, berarti andai kata benar sesat Pak, andai kata benar sesat, yang meninggalkan Bapak sesat ini, demi Allah nih Pak, saya bersumpah, demi Allah, saya milih tersesat Pak, daripada harus dukung Bapak lagi. Kenapa? Karena kecewa. Kecewa banget Pak, ini pendapat saya pribadi ya Pak. Sangat kecewa, apalagi Bapak bilang sesat begini, nggak apa-apa dah gue sesat. Nggak apa-apa gue sesat. Menurut Prabowo yang meninggalkan dia sesat nggak apa-apa gue sesat. Gue sesat menurut Prabowo nggak apa-apa asal bukan sesat menurut para ulama gue. Karena hidup gue nanti bakal mati juga Pak. Jadi ini nasihat buat Pak Prabowo ya. Ya nggak usah nuduh orang lain sesat gitu loh Pak. Nggak usah pakai kata-kata sesat gitu. Seolah-olah Bapak yang paling benar. Waduh. Belum jadi Pak, udah menyesatkan orang Bapak. Belum jadi, baru bakal calon presiden, udah menyesatkan orang lain. Pada bakal calon presiden kok omongannya kayak buzzer Pak. Apakah gue sendirian ini? Pendapat gue apakah gue sendirian? Kita lihat apa di postingan demokrasi. Let's go ke demokrasi ya guys. Oke guys, kita udah di postingannya demokrasi nih ya. Kita lihat apakah kita sendirian yang berpendapat kayak gue tadi tuh ya.
Hah? Yang sesat ki sopo? Nah makanya merasa yang paling benar gitu, paling lurus. Izinkan saya tertawa. Hahaha. Nehi nehi. Kagak kagak. Untuk tidak memilih Prabowo dan kelompoknya tidak tahu terima kasih. Iya, serius itu yang gue rasain gitu. Gimana perjuangan dulu ya sampai ngumpulin duit di kantong-kantong plastik ya. Aduh, enggak lah, nggak mau terulang lagi. Lah kalau tidak meninggalin justru malah bisa ikut tersesat. Nah, males Pak, cukup 2 kali. Sekarang udah pindah pilih Pak Anies Baswedan. Selalu itu gua ngelek aja kagak. Gua belum percaya siapa-siapa, belum. 2024 kalah lagi jelas lebih sesat, buset. Ini apa nih? Karena Jokowi demi Jokowi. Aduh. Yalah. Katanya macan nasi ya. Begini. Yang sesat itu Anda udah mengkhianati pendukung Anda, Pak. Nah, pengkhianat itu yang sesat, Pak. Kok sampai berkata demikian? Bapak kagak ingat apa ketika di stadion Kridosono gebrak-gebrak podium. Kirain aku sudah benar ikut dukung, nggak taunya Bapak makan nasi goreng dan lumer hatimu bagai kapas terkena air. Sorry Bapak, aku tidak bisa lagi dengar ucapanmu. Aku pilih, amin, terserah lu. Cuman itu bentuk kekecewaan ya. Gue kecewa sama Prabowo bukan berarti dukung salah satu paslon. Gak ada. Belum. Gue makmum. Ora sudi insya Allah. Nah. Wow, udah nikmatin makan nasi goreng semeja bareng Mak Banteng aja. Demi Allah kapok dukung saya yang namanya Prabowo. Tuh. Bukannya Bapak yang sudah bukannya Bapak yang sudah berada di jalan yang sesat. Duh. Coba diulang tadi bilang apa? Bawa batu. Yang ninggalin siapa? Yang kabur siapa? Yang berubah haluan siapa? Pergi tanpa pesan. Kok sekarang kayak pengemis ya? Butuh saweran. Lagi ngelawak nih orang. Kalah lucu gue. Badut. Iya, yang pergi siapa, Pak? Yang berjuang mati-matian sampai di Bawaslu. Waduh. Kejadian luar biasa, demo belain dia. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Moh ogah tak sudi. Setelah tanpa sen kami ditinggalkan sendiri. Kami ditenggelamkan sementara Pak Timbul berjaya. 82% puas. Hello, lihat Pak. Rakyat makin susah Anda bilang puas. Food estate apa kabar Pak? Tuh. Ayolah. Yang begini mau jadi pemimpin gitu. Nggak apa-apa Pak, pemimpin salah itu. Ngaku tapi. Bukan malah pemimpin salah terus nyalahin orang. Oh enggak lah Pak, 2 kali cukup sudah, semua masalah kami tanggung sendiri. Sementara yang kami bela inkonsisten dan berpotensi disorientasi. Jika mau mengulang SPT 2014 atau 2019, kami rasa kurang bijak dan tidak realistis. Jawaban kami cukup, kami aminkan saja. Waduh, ya itu silakan. Yang pendukung-pendukung silakan ya. Gua nggak ada bela atau apa. Tapi itu hak kalian. Justru kami tak ingin tersesat dengan mengikuti Anda. Sepakat. Jangan mengikuti pemimpin sesat yang tega ninggalin pendukungnya, yang sudah berjuang sampai mengorbankan harta dan nyawa. Lah kan Bapak yang ninggalin pendukungnya, pendukung ada yang mati dan dipenjara situ malah terima jadi menterinya. Nah, nggak habis pikir gue. Nggak habis pikir. Nggak habis pikir di situ gue. Nggak habis pikir di situ. Terus dia bilang kita yang sesat gitu. Hello Pak Prabowo. Saya mau yang muda, cerdas, soleh, berprestasi, rekam jejak masih bisa kita lihat Jakarta jadi itu pendukung ya silakan. Prabowo itu tidak punya prinsip, dulu mencalonkan presiden tapi tahu-taunya gabung ke kabinetnya Jokowi. Rakyat dikhianati dengan dalih bahasa ini dan itu. Ingat rakyat itu tidak bodoh dalam menilai Pak Prabowo. Bapak tidak punya prinsip, kualitas dan karakter. Anda rakyat sudah paham. Iya, dan ada Abu Janda di timnya dia ya. Terus kita dibilang sesat gitu. Halo.
Keren lu Bapak ini. Ogah wapo sama. Siapa yang ninggalin? Elu yang ninggalin kita. Nah, bener. Hah? Dulu siapa yang ninggalin pendukungnya terus tidak balik-balik? Katanya sih demi persatuan bangsa. Oke lah. Ya udahlah. Sono. Nggak usah ngecap orang lain sesat. Itu aja. Sudah kuduga kalau Anda bukan orang yang tepat untuk memimpin negeri. Tapi karena masa itu tidak ada pilihan lain. Sekarang semakin nyata kalau tujuanmu hanya untuk menguras negeri. Nah. Pak Timbul udah panik. Kelihatannya sudah putus asa. Coba ngaku aja ya. Lebih baik loh. Itu jauh lebih bijaksana kalau dia ngomong. Ya saya akan memperbaiki kesalahan saya yang kemarin. Jauh lebih bijaksana. Bukan malah nuduh orang lain sesat. Tai, lu yang sesat. No, tuh kan Pak. Nggak sendirian gue. Pak sadarlah dan keluarlah dari kesesatan. Nah malah disuruh keluar loh. Lu sekarang yang sesat katanya Pak Prabowo. Alhamdulillah saya sudah kembali dari kesesatan yang dulu saya pilih. Baru sekarang saya tahu ternyata sesat. Nah giliran kampanye manggil-manggil kemarin kemana aja Pak. Enak-enakan ikut jajaran rezim, kami ditinggal gitu aja. Aduh. Maaf Pak Jenderal. Periode lalu saya masih favorit ke sampean. Sampai saya bela sampean. Karena kawan saya cebong garis keras. Sampai sampean ngeselin. Nggak taunya sampean melipir juga ke sayap kiri. Kirain mau konsisten di oposisi. Alah kali ini say no untuk sampean Mr. Jenderal. Iya itu loh. Coba konsisten oposisi. Wah keren. Atau sekarang nggak usah nyesatin orang gitu. Wong wis sesat kok ngajak-ngajak Pak Yen. Pak Yen arep edan jangan tanggung-tanggung. Ges kapalang gelo. Padahal akal bulusnya membuat rakyat tersesat. Munafik betul. Udah kembali lagi Pak. Lihat programnya aja melanjutkan. Payahlah. Boya punya prinsip gitu loh. Katanya jenderal. Dah. Intinya banyak nih yang sepaham sama gue. Ya, pesan saya buat Pak Prabowo. Ya. Pak, andai Bapak masih punya ingatan yang kuat, rekam jejak Bapak masih ada di 2019. Kami dulu pendukung Bapak. Saya dulu pendukung Bapak. Berapa banyak pendukung Bapak itu berkorban. Bahkan ada yang mati, Pak. Itu petugas KPPS berapa mati. Terus yang waktu demo-demo berapa mati. Berapa luka, berapa korban. Terus Bapak masuk di istana dengan alasan mempersatukan. Terus sekarang mau melanjutkan. Aduh. Dengan segala hormat Pak. Kalau memang meninggalkan Bapak itu menurut Bapak sebuah kesesatan. Demi Allah. Saya memilih dalam kesesatan itu. Toh yang bilang saya sesat cuma seorang Prabowo. Siapa Prabowo? Apakah Prabowo menjamin akhirat saya? Bukan. Saya akan mati, Bapak juga akan mati. Kita akan tanggung jawab di akhirat. Saya nggak mau jadi makmum Bapak di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Gua Babe Aldo pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak aja bilang orang lain sesat. Ya, lupa apa? Karena lu jenderal gitu. Bisa ngomong orang lain sesat. Hah, kagak laku.